Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin berbicara tentang self-talk. Kalau kita memperhatikan WA atau chat yang kita lakukan, kita bisa melihat apakah kita ini orang yang nuansanya positif atau orang yang nuansanya negatif. Kita bisa lihat itu. Bagaimana kalau kita dipuji? Apakah kita kemudian mengatakan, enggak lah, saya biasa-biasa saja gitu. Dipuji pun kita berusaha untuk bernegosiasi. Atau ketika kita dipuji, kita cukup mengatakan, amin, terima kasih, puji Tuhan. Pujian itu bukan dinegosiasikan tetapi dipeluk, diterima sebagai sebuah self-afirmasi. Dan itu bisa kelihatan, nuansanya positif atau negatif. Juga kalau kita berdiskusi, baik yang formal dalam rapat atau informal ngobrol sama teman, nuansanya positif atau negatif. Kalau dalam ngobrol itu selalu menemukan persoalan di sini, di sana, jangan-jangan ini, jangan-jangan itu, kita nuansanya negatif, self-talk-nya. Tetapi kalau positif, selalu memberikan solusi, membesarkan hati, dan oke, jangan khawatir, pasti ada jalan, itu berarti self-talk kita itu positif. Dan sebetulnya self-talk ini penting sekali, karena self-talk menentukan identitas kita. Akhirnya kita kemudian bisa mengidentifikasi berdasarkan obrolan pribadi kita sendiri, obrolan batin kita sendiri. Kita kalau sendirian itu pasti ngobrol dengan diri sendiri atau memikirkan sesuatu. Dan di situ kemudian nuansanya kelihatan. Kadang-kadang self-talk kita menjadi self-critics. Pembicaraan batin kita itu menjadi kritik pribadi, kritik batin yang terus-menerus dan itu bisa menjadi identitas diri. Sebetulnya bukan kesalahan pada kita sepenuhnya, tetapi bagaimana kita dibesarkan. Karena ketika kita dibesarkan pasti muncul keraguan di dalam perjalanan kita bertumbuh sebagai pribadi. Mengapa? Karena pada waktu kita lahir, orang tua kita itu sangat menyayangi kita, bahkan kita itu so adorable gitu. Sungguh-sungguh sangat disayangi, sungguh-sungguh mengagumkan ketika kita lahir sebagai bayi. Bahkan ketika kita ngompol, pipis, atau pup, orang tua kita tetap melihat ini sebagai sesuatu yang adorable. Bukan beban. Tapi dalam perjalanan waktu, ketika kita umur 2 tahun, mulai ribut, nakal, dan kita diberi krayon lalu melukis semua tembok di sepanjang tembok, orang tua kita mulai marah. Kamu ini bodoh benar, sudah diberikan juga ada buku gambar, kertas, kenapa melukis di tembok, harus melukis di kertas. Lalu anak itu mulai ragu-ragu, saya ini adorable atau menjengkelkan. Apalagi ketika makin tumbuh, makin orang tua makin kesal. Dan ketika sekolah, jangan dikira anak-anak itu tidak ada yang kejam, ada yang kejam loh. Sehingga anak-anak itu belajar, ada yang kemudian berhasil, ada yang tidak berhasil. Tetapi kemudian meragukan diri sendiri itu pasti. Dan ada yang sampai pada kesimpulan, saya tidak cukup tinggi, saya tidak cukup cantik, saya tidak cukup pintar, saya tidak cukup kaya. Dan akhirnya dia mempunyai identitas, saya tidak cukup baik. Dan itu kelihatan, nuansanya menjadi negatif. Karena kemudian self-talk-nya, perbincangan pribadi dengan batin kita sendiri menjadi negatif. Tapi ada yang berhasil loh, ada yang berhasil. Memang saya tidak cukup baik, tetapi di bidang lain saya baik. Saya tidak cukup dicintai, saya tidak cukup populer, tetapi di hal lain saya cukup baik. Saya pandai, saya cukup dicintai dan dihargai. Ada keseimbangan. Tetapi kebanyakan di antara kita berdasarkan penelitian akhirnya mempunyai pemikiran yang 80% itu negatif. Karena itu tidak heran kalau ada orang yang mengeluh, Romo, bagaimana sih menghilangkan pikiran negatif kok susah sekali?
Ya, ini membutuhkan persisten dan juga komitmen, sekaligus kesadaran. Kenapa? Karena memang self-talk kita yang harus diubah. Jadi kalau kita mulai mengatakan kamu pasti tidak bisa lah di bidang ini, biar kasih ke orang lain aja. Jangan cepat-cepat mengatakan itu. Oh, tunggu dulu. Saya di tempat lain bisa berhasil loh. Siapa tahu di sini juga bisa berhasil. Coba dulu. Itu membutuhkan persisten, membutuhkan ketekunan dan kesetiaan. Tetapi memang kuncinya di self-talk. Pembicaraan yang terus-menerus kita ulang setiap hari. Karena itu yang kemudian menjadi identitas. Dan kita perlu belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga selalu melakukan self-talk itu. Dan yang dia pegang menjadi identitas adalah relasinya dengan Bapanya. Karena dia ingat ketika dia dibaptis, ada suara dari langit yang mengatakan, inilah putra kesayanganku, kepadanya aku berkenan. Nah, itu yang dipegang. Itu yang menjadi identitasnya. Maka Yesus tidak hancur ketika dikritik begitu banyak orang. Ketika orang lain mengatakan salibkanlah dia. Dia tidak putus asa, dia tidak hancur. Karena identitasnya tidak dibangun berdasarkan apa kata orang. Tetapi berdasarkan apa kata Bapanya. Inilah putra kesayanganku, kepadanyalah aku berkenan. Dan karena itu juga dia tidak melambung menjadi sombong sekali ketika dia masuk ke Yerusalem dan semua orang mengeluh-elukan dengan daun palma. Dia tidak menjadi takabur dan sombong, tidak. Karena identitasnya tidak dibangun berdasarkan pujian orang lain. Tetapi berdasarkan bagaimana Bapanya berkenan kepadanya. Dan karena itu dia terus-menerus menjaga itu. Dengan berdoa setiap hari. Pagi-pagi benar dia menuju ke tempat yang suci dan berdoa. Supaya menjaga relasi, identitas, bahwa Bapanya tetap berkenan kepadanya. Bahwa dia sungguh-sungguh adalah putra kesayangan. Dan cobaan paling besar bagi Yesus adalah ketika dia berdoa di Taman Getsemani, dia mengerti bahwa dia akan menghadapi kematian yang mengerikan, dan dia berdoa kepada Bapanya supaya cawan itu berlalu. Dan ternyata tidak, Bapanya diam saja. Dan ini identitas Yesus tergoda, sungguh-sungguh sangat ditantang. Benarkah dia putra kesayangan Bapa? Kenapa Bapanya membiarkan ini semua terjadi? Tetapi dia tetap percaya, self-talk-nya berhasil memenangkan dirinya. Saya tetap putra kesayangan Bapa. Kendati saya harus memasuki ini semua, saya percaya bahwa Bapa tidak akan pernah meninggalkan saya. Dan cobaan itu begitu ngeri ketika di kayu salib dia berteriak, ya Allah, ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Identitasnya sebagai putra kesayangan Bapa sungguh-sungguh dipertaruhkan. Dan dia tetap taat, dia tetap percaya. Bahkan di dalam kematian, Bapanya ada di sana. Dan benar, dia dibenarkan. Ketika dia wafat 3 hari kemudian dia bangkit. Nah, kalau kita bisa memenangkan self-talk kita, bahwa kita dicintai begitu besar oleh Tuhan, bahwa kita itu baik, bahwa kita itu bisa, bahwa sampai saat ini kita berhasil, maka kita akan tetap percaya dan kita tetap akan positif. Ketika dipuji, tidak mengatakan bahwa ini tidaklah, saya tidak begitu. Ketika saya mendengar kata-kata manis, it's not just sweet word, tetapi memang sebuah ungkapan bahwa saya bisa, saya pantas, saya sungguh-sungguh pantas, saya adalah orang-orang yang terkasih. Saya adalah putra kesayangan Bapa. Bukan pribadi-pribadi yang tidak berarti. Kita tidak perlu membuktikan diri kita untuk orang lain. Tidak. Kita sudah sungguh-sungguh menjadi pribadi yang terbukti dicintai oleh Allah. Karena Yesus sudah wafat untuk kita. Kita tidak perlu membuktikan apa-apa. Cukup bersyukur, berbuat baik, be positif. Dan self-talk kita menjadi positif. Maka nuansanya menjadi positif sekali. Senyum, tenang, bisa membesarkan hati, bisa menghibur, selalu melihat solusi, melihat yang positif, dan hidup itu begitu indah. Tetapi kalau self-talk kita itu negatif, yang muncul adalah engkau tidak cukup baik, engkau tidak cukup pandai, engkau tidak cukup kaya, engkau tidak cukup pantas untuk diperhatikan. Lalu kemudian nuansanya menjadi negatif. Yang keluar juga kritikan, karena di dalam diri kita juga penuh dengan kritikan, self-kritik.
Tetapi kalau kita bisa keluar dengan pujian, good, it's okay, fine, luar biasa, amazing, mantap. Kalau itu terus yang keluar dari diri kita, itu tanda bahwa di dalam diri kita sudah terjadi pertobatan, perubahan identitas, yaitu dari self-talk yang negatif ke self-talk yang positif. Dan Tuhan sungguh-sungguh dominan di dalam diri kita. Maka untuk mengubah self-talk menjadi positif, kita harus banyak berdoa. Karena di hadapan Tuhan tidak ada yang negatif, selalu positif, selalu afirmasi, tidak apa-apa. Bahkan dosa pun diampuni. Dosa yang banyak itu mendatangkan rahmat yang berlimpah-limpah. Di dalam relasi kita dengan Tuhan yang ada adalah positif, 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 dan positif. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita juga selalu memberikan self-talk yang positif, yang membesarkan hati, yang membuat kita merasa nyaman. Maka mari kita mencoba persisten, konsisten, dan aware terhadap self-talk kita. Karena disitulah kita menentukan siapa diri kita, identitas kita. Apakah kita menjadi pribadi yang positif atau menjadi pribadi yang negatif. Dengan rahmat Tuhan, dengan relasi yang baik dengan Tuhan, kita akan selalu bisa menjadi positif. Karena di dalam Tuhan hanya ada yang positif, tidak ada yang negatif. Tuhan memberkati.